Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Waalaikumsalam syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian berkenan bergabung dalam meeting Zoom kita pada malam hari ini waktu Indonesia. Ini baru pukul 3 lewat waktu Turki. Ini belum musim panas ya, summer, sehingga kemudian maghrib juga di pukul 9 lebih. Alhamdulillah wa syukrillah, apa yang kita programkan dalam kaitan menjembatani hubungan Indonesia-Turki berjalan perlahan, step by step, dan insya Allah dalam pekan ini saya akan diterima oleh kolega di Necmettin Erbakan University dan juga Selçuk University, di mana keduanya menjadi mitra kita selama ini. Yang kedua adalah kita perlu mengidentifikasi apa-apa program yang dapat kita lakukan sekaitan dengan tidak hanya kerjasama saja, tetapi paling tidak bahwa ada muatan-muatannya. Yang paling menggembirakan adalah Duta Besar Indonesia untuk Turki yang baru-baru dilantik adalah merupakan diplomat karir dan juga sangat dekat dengan perguruan tinggi. Beliau adalah alumni dari Universitas Indonesia. Begitu pula Duta Besar Turki untuk Indonesia berasal dari Marmara University melalui Prof. SM Aden di Istanbul University. Saya telah dihubungkan dan kami sudah berbicara bertiga terkait dengan hubungan Indonesia dan Turki di perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah saya mengundang secara khusus ada Mas Arief Isdiman Saleh. Mas Arief Isdiman Saleh ini adalah alumni S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 Universitas Indonesia, dan sementara ini menempuh S3 di Necmettin Erbakan University dalam jurusan hubungan internasional. Beliau juga pernah menempuh pendidikan bahasa, biasa dalam bahasa Turki disebut Tomer, di Selçuk University. Selain sebagai pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, Mas Arief juga kemudian bagian dari keluarga besar HMI. Maaf, Mas Arief S1 di jurusan HI UPN Veteran Yogyakarta, lalu kemudian S2 di UI dan S3 di Necmettin Erbakan University. Riset beliau hari ini adalah terkait dengan Muhammadiyah dalam skala global, dan boleh jadi adalah bisa menjadi bahagian-bahagian topik kecil yang kita teruskan dalam penelitian. Yang terakhir sebelum saya mohonkan Mas Arief memberi pengantar bahwa eh, ketika Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berkunjung ke Turki dan salah satu kota kunjungannya adalah Konya, Mas Arief bersama tim Konya yang membackup full dan juga dalam berbagai kesempatan kunjungan saya ke Turki, ke Konya, itu juga di backup oleh beliau sehingga kemudian beliau terbiasa untuk membantu menjalinkan kerjasama dan juga menjembatani hubungan kerjasama. Dan bahkan tidak saja di Konya, dalam kunjungan yang terakhir itu saya bersama Mas Arief juga bersama-sama ke eh, Ankara, ke satu universitas di Ankara, dan bahkan juga bertemu dengan profesor Indonesia yang ada di Ankara dan juga sampai ke Middle East Technical University di Metu sana. Ya, tanpa berpanjang kalam, saya mengundang Mas Arief untuk memberikan pengantar apa yang dapat kita lakukan dalam rangkaian kolaborasi penelitian Indonesia-Turki, ataupun topik-topik yang dapat kita lakukan sementara ini. Ya, menghitung jari ada beberapa yang dapat kita ajak untuk menjadi kolaborasi. Ada Prof. Founder Kutlu, pembimbingnya Mas Arief, ada kemudian Prof. Yusuf Sayin, lalu kemudian ada Prof. Ilham, ya, di
Eski Sehir, lalu kemudian ada Prof. Aden Asem di Istanbul University, lalu kemudian mudah-mudahan nanti besok insya Allah saya ketemu Prof. Adem, kita bisa meminta beberapa nama lagi dari perguruan tinggi yang lain dan juga dari mahasiswa selain Mas Arief, Mas JJ, juga kita mengundang ada kolega yang dari Istanbul Ticaret University. Nah, dari jejaring kecil ini bisa menjadi perluasan kesempatan kita untuk saling menyapa dengan perguruan tinggi Turki. Selanjutnya dengan ucapan terima kasih, saya persilahkan Mas Arief. Silahkan Mas Arief, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ismail WK atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Walaupun di sela-sela penulisan akademik saya, alhamdulillah ada sedikit waktu kosong sehingga bisa berbagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Berbicara mengenai Turki, wabil khusus dalam hal riset dan pendidikan, kita bisa melihat dalam beberapa hal, walaupun sebenarnya kalau menurut pandangan objektif saya, Turki dan Indonesia itu pada hakikatnya hampir sama, namun dalam hal bagaimana pengembangan iptek Turki itu selangkah lebih maju dari Indonesia. Kita bisa mengambil contoh, kalau kita biasanya menghadiri atau mengikuti PIMNAS, biasanya yang sudah-sudah itu teknologi-teknologi yang mungkin sudah umum digunakan, namun masih bersifat sederhana. Sedangkan kalau kita melihat timnasnya Turki, itu bahkan dibuat berskala internasional dan teknologi-teknologi yang ditawarkan atau disajikan di ajang Teknofest tersebut itu teknologi-teknologi yang lebih maju dan tepat guna. Mungkin Pak WK pernah menghadiri Teknofest 2 tahun yang lalu di sela-sela kunjungannya Uni Muda. Mungkin kita bisa melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa sana itu sudah bisa membuat drone, kemudian bisa membuat alat-alat yang lebih canggih lagi, namun bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu pengantar pertama dari segi ilmu pengetahuan. Kemudian dari segi ilmu sosial, aspek yang kira-kira bisa kita kerjasamakan, mungkin dalam hal studi-studi strategis, semisal hubungan internasional, sejarah, dan studi-studi kontemporer terkait Islam seperti isu-isu Islamofobia dan lain sebagainya. Karena Turki, sebagaimana kita tahu, posisi secara geopolitik sangat strategis karena berada di pertemuan antara Eropa dan kawasan Timur Tengah. Bahkan tidak berlebihan, dalam beberapa tahun belakangan beberapa pakar itu mengatakan bahwa Turki itu merupakan jembatan dari Eropa ke dunia timur. Sehingga prospek yang mungkin kita bisa kerjasamakan di Turki itu mungkin dalam ilmu sosial dari kacamata saya sebagai pembelajar ilmu sosial, terutama ilmu HI, mungkin dari segi bagaimana Turki itu bisa mengembangkan diplomasi publik melalui berbagai macam saluran. Kalau kita mungkin 5 atau 6 tahun belakangan melihat drama Turki, itu salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi Turki untuk mempromosikan di negaranya, karena strategi Turki untuk melakukan diplomasi publik dengan tayangan-tayangan drama Turki di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, berhasil pula mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Turki. Dan yang lebih penting lagi, Indonesia di mata masyarakat Turki, terutama kalangan akademisi, dianggap sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam beberapa kajian-kajian, di antara kajian-kajian sosial keislaman, karena orang Turki itu menganggap Indonesia itu adalah sebagai negara Islam terbesar dengan potensi yang cukup kaya. Bahkan
kalau kita bertemu dengan orang-orang Turki yang memahami sejarah, mereka pertama kali yang terlintas di benak mereka dalam hal Indonesia itu adalah Aceh. Karena kalau kita membaca sejarah secara mendalam, walaupun ini masih diperdebatkan, bahwa Turki itu memiliki sejarah yang cukup panjang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama Aceh. Bahkan menurut beberapa sumber, Turki Utsmani pernah mengirimkan bantuan untuk Aceh dalam hal melawan Belanda, namun karena jauhnya jarak dan di saat samaan ada pemberontakan yang harus dituntaskan di Yaman kalau tidak salah, sehingga bantuan yang sampai ke Aceh itu hanya sedikit. Namun hal itu tidak mengurangi hubungan baik di antara kedua entitas tersebut dalam sejarahnya. Nah, yang kesempatan yang sekiranya kita bisa gunakan untuk dalam hal penelitian, kalau saya melihat dari daftar penelitian di YOK atau bahasa sininya itu Direktorat Pendidikan Tinggi, sangat sedikit dari peneliti Turki maupun Indonesia untuk mengangkat tema atau topik penelitian Indonesia sebagai tugas akhir. Saya beberapa waktu belakangan melihat indeks di YOK untuk mengupdate itu, setidak-tidaknya ada 100 penelitian tentang Indonesia yang ada di indeks tersebut dan tersebut. Kemudian dalam hal beberapa penelitian, semisal penelitian Islam dan Indonesia, karena bahan dan materi, banyak di antara orang Turki itu yang masih mengalami kesulitan atau salah penafsiran dalam memahami konteks bagaimana yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Saya mengambil contoh, ada salah satu tulisan tentang aliran-aliran Islam modern, karya salah satu profesor di Fakultas Ilahiyat Marmara. Beliau menulis tentang Muhammadiyah, namun yang menjadi titik kritis saya, karena saya tentunya sebagai kades dan sekaligus juga sedang meneliti Muhammadiyah, ada bagian di mana penulis tersebut mengatakan bahwa Muhammadiyah itu melemahkan mazhab-mazhab yang ada. Padahal kalau Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah membaca bukunya Pak Asmuni Abdurrahman tentang manhaj tarjih Muhammadiyah, Muhammadiyah sebenarnya tidak seperti itu. Justru Muhammadiyah mengambil dari mazhab yang ada untuk kemudian diangkat sebagai dasar hukum. Dalam arti apa yang kuat dia akan diambil sebagai dasar hukum. Itulah ruang-ruang kosong itu yang semestinya kita bisa manfaatkan agar kita bisa menguatkan kerjasama Indonesia-Turki yang sudah berkembang dengan sangat baik, terutama dari aspek pendidikan dan kebudayaan. Mungkin sebagai pembuka dari diskusi yang akan dilaksanakan, banyak dari universitas-universitas kita itu menjalin kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Turki, dan mereka sangat welcome, sangat menyambut dengan antusias kedatangan mahasiswa-mahasiswa kita. Bahkan menurut info yang saya dapat dari beberapa teman-teman saya, termasuk dari beberapa kakak kelas dan rekan-rekan saya di Pondok Dahulu yang sama-sama menjadi dosen di PTM terkemuka di Indonesia, ada beberapa mahasiswa dari kampus-kampus tersebut mengikuti program Merdeka Belajar ke kampus-kampus terkemuka yang ada di Turki. Dengan demikian, kita sebagai mungkin insan yang banyak berkecimpung di dunia akademik, terutama yang berkaitan dengan publikasi dan kerjasama internasional,
menggunakan itu sebagai kesempatan yang sangat berharga sekali lagi untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Turki. Sebagai penutup, sebenarnya apa yang kita kerjasamakan tidak hanya terbatas pada ilmu sosial, namun juga pada ilmu-ilmu terapan lainnya seperti bidang kesehatan, studi halal, dan lain sebagainya. Karena riset-riset di dunia yang saya sebutkan tersebut tidak kalah menggembirakannya. Terakhir saya dengar juga tahun 2021 Turki bisa membuat vaksin, bisa menghasilkan satu vaksin antibodi kurang lebih sama seperti Sinovac yang bernama Turcovac. Bahkan vaksin tersebut diklaim halal. Mengapa? Walaupun itu klaim sepihak, tetapi ini kebetulan Menteri Kesehatan langsung yang ngomong ketika bertemu, tidak sengaja bertemu waktu sholat Jumat di Istanbul, bahwa Indonesia butuh vaksin halal, Indonesia minta Turcovac, dan bahkan saya dengar juga vaksin Turcovac itu juga sudah diekspor ke Indonesia beberapa waktu belakangan. Nah, harapannya dari FGD ini kita bisa bertukar pendapat apa saja yang mungkin bisa dikerjasamakan di Turki dan apa saja harapan dari Bapak Ibu sekalian terkait prospek ke depan untuk kerjasama Indonesia dan Turki dalam bidang pendidikan. Saya rasa cukup dari saya sebagai pengantar, mungkin bisa diteruskan di diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief atas pengantarnya. Bapak Ibu, ketika baik kunjungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong maupun kunjungan STIH Biak dan juga STAI DDI Makassar ke Turki, serta kunjungan saya yang terakhir bersama Politeknik Negeri Padang, itu kemudian Mas Arief banyak membantu bersama tim, ada Mas JJ dan sebagainya. Oleh karenanya adalah saya sengaja secara khusus mengundang beliau, paling tidak beliau lagi di Indonesia hari ini, ya, dan mengenal sedikit banyaknya terkait dengan Makassar, bahkan beliau menghabiskan masa-masa sekolahnya di sekolah dasar sebelum belajar ke Assalam, sehingga kalau Jeneponto dan Makassar beliau sangat kenal. Bapaknya dulu tugas di Jeneponto, lalu tugas di Makassar, sehingga kemudian dengan kita di Makassar agak mudah saling berkomunikasi. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait dengan apa yang terutama topik-topik, tetapi paling tidak bersama Mas Arief dan JJ kita juga bisa mendiskusikan karena beliau disertasinya terkait Muhammadiyah. Jadi lembaga keagamaan, lembaga pendidikan Islam dan sebagainya itu kita bisa diskusikan, dan tentu saja diskusi-diskusi ini perlu berujung kepada publikasi. Ya, sebab sekalipun diskusinya online, maka tetap saja akan sangat bagus kalau diteruskan menjadi sebuah publikasi, setidaknya publikasi di media sosial, publikasi di media online, ataukah di website kita masing-masing. Sebelum saya undang Bapak Ibu untuk memberikan komentar, saya akan share screen satu platform yang saya dibantu oleh seorang eh, kandidat doktor di Queen Belfast University, yang juga beliau adalah keluarga besar kita, orang KKSS ini, orang Sorong. Beliau sementara S3 di sana, lalu kemudian beliau membuatkan saya satu platform yang namanya publikasi.abdulharis.ac.id. Ini saya share screen. Ya, dari sini ini kemudian kita bisa menjadikan ini sebagai kanal publikasi, ya, sehingga kemudian kita bisa klik sebagai contoh pendidikan keagamaan di Muslim Inggris. Itu kalau saya klik nama saya, maka ini kemudian akan terlihat ya apa-apa yang saya sudah publikasi. Ya, itu kan mudah menemukannya. Ini agak mudah menemukan, dan kalau digunakan untuk akreditasi ya bisa langsung terlihat ya di sini.
Ya, sehingga dari saya itu kemudian mengundang kita semua untuk sama-sama menggunakan platform ini. Ya, walaupun platformnya ada di abdulharis.ac.id, tetapi ini bisa kita gunakan bersama dalam kaitan, ya, paling tidak kalau untuk kepentingan akreditasi, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada yang bisa diklik. Ya, problemnya biasanya kalau kita mau akreditasi, begitu kemudian asesornya bertanya mana publikasinya, kita nyari susah-susah itu kan. Nah, dengan adanya platform ini, insya Allah itu akan memungkinkan untuk dikelola dengan bersama. Ini platformnya sangat sederhana, tetapi paling tidak kita bisa bisa lihat, bisa gunakan dan seterusnya. Itu dari saya mengundang Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ada komentar atau usulan apa yang dapat dilakukan, Mas Arief saya perkenalkan ada di sini Bapak Dr. Muhammad Tang, beliau Direktur Pasca Sarjana STAI Al-Furqan Makassar, ada saudara saya Pak Kandidat Dr. Pak Adnan, beliau Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, lalu ada Pak Fahmidin, beliau dari STIT di Kalimantan Utara sana, lalu ada Angga Pratama, beliau adalah dosen kepala pusat studi di Setia Abdul Haris, lalu kemudian siapa lagi? Ada nanti Bu Endang juga akan memperkenalkan diri. Paling tidak sebenarnya kalau Mas Arief em, belum beli tiket, ya kita dengan senang hati sebenarnya pengen mengundang nih Mas Arief ke Makassar. Namun mengundangnya di awal di apa? Di awal Agustus supaya sebelum pulang ke ini, pulang ke Turki kembali bisa traveling ke baik ke Jeneponto ataupun ke Makassar, ke Maros sehingga kemudian bisa kita duduk bersama sambil ngopi dan mendiskusikan ini. Tapi detailnya undangan saya itu nanti kita boleh eh, diskusikan. Silakan Bapak Ibu, saya mengundang kita semua kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada hal-hal yang dapat kita follow up terkait dengan diskusi awal ini, termasuk sebenarnya kita mengundang untuk Bapak Ibu untuk menyiapkan perjalanan ke Turki dan juga Saudi sekaligus umrah. Namun kalau belum berkesempatan, paling tidak saat ini sudah terkonfirmasi saya ada rektor IAI Darul Dakwah Wal Irsyad Sidinan Rapang dan satu orang dosennya, sehingga sekalipun tiga orang yang mengkonfirmasi kegiatan tersebut tetap kita laksanakan. Paling tidak mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan berikutnya Bapak Ibu yang lain juga berkesempatan. Silakan, saya undang. Baik, karena Prof saya pertama dulu. Silakan, Pak Dr. Mamatang, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dari Makassar ini Kanda Prof. Semoga sehat selalu di sana. Kemudian para rekan dosen, ada Arif ya, Isdiman Saleh, yang sementara studi di Turki ya. Kemudian ada Angga Pratama, kemudian ada berada saya ini, Masya Allah, ya, kandidat Dr. Adnan, ya, MA. Amin, amin. Kemudian rekan-rekan yang lain, alhamdulillah wa syukurillah, tentu pada malam ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kanda Prof untuk memfasilitasi kita diskusi awal pada malam ini tentang Turki. Saya secara pribadi kalau berbicara masalah Turki, apa ya, semangat saya itu sangat ya full semangat sebenarnya. Karena secara historis kalau kita lihat perjalanan Islam di Turki ya, walaupun ada, kalau tanda kutip saya, perjalanan Islam di Turki itu ada bahasa kelam di Kemal Atatürk, namun sekarang ini semangat orang Islam tentang Turki itu sangat termotivasi ketika Presiden apa ya, Tayyip Erdogan yang menjadi presiden itu seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi menjadi apa ya, bagi negara-negara Islam menjadi pejuang lah, menjadi tameng lah untuk negara-negara Eropa ya, karena Turki ini kita ketahui masuk bagian Eropa
dan menjadi power ya di negara Islam ini. Kamu Maka sangat menarik menurut saya ketua uh, direktur pascanya ada Al-Furqan. kerjasama ada kerjasama dengan lembaga-lembaga Turki untuk pengkajian Islam atau studi Islam antara Turki dengan Indonesia. Ini sangat menarik menurut saya karena secara kuantitas saya lihat itu penduduk Turki 89% Islam, kalau di Indonesia kan ya hampir segitu juga. Jadi mayoritas Islam dan secara keilmuan ya secara keilmuan Turki tidak ketinggalan baik segi sains dan teknologi. Ini sangat menarik menurut saya. Kajian ke depan antara Indonesia dengan Turki kita jalin dalam studi-studi keislaman ya tentu secara historis dan keislaman masa kini. Karena kalau kita lihat Turki ya Islam cermin Islam modern itu ada di Turki menurut saya. Ya, ini perlu kita jalin kerjasama kajian secara mendalam tentang studi keislaman. Itu yang poin yang pertama menurut saya. Yang kedua, mungkin Kandaprop ada jalinan, ada jalan, ya misalnya ada scholarship atau beasiswa lah untuk dosen atau untuk mahasiswa ke sana sehingga jalinan kerjasama itu bisa lebih erat ke depannya. Baik Kanda Prof, yang pertama itu mungkin tadi saya garis poinnya kita di sana yang bisa kita kerja atau antar kampus ya. Misalnya tadi Muhammadiyah ada Muhammadiyah, apakah ada lembaga keagamaan di sana juga atau ada lembaga riset yang bisa kita ajak kerjasama dalam penelitian keislaman. Yang kedua, peluang-peluang tentang beasiswa di Turki bagaimana? Apakah misalnya terdosen atau mahasiswa itu sendiri. Baik itu karena Prof ada 2 titik poin saya atas kerjasama ke Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas komentar Bapak Dr. Muhammad Tang yang terkait dengan itu. Yang pertama, saya kira ini bisa menjadi elaborasi kita bagaimana Turki modern. Ya, kalau Turki di masa lalu tentu kita sudah banyak sekali publikasi-publikasi, maka ini bisa menjadi satu topik, yaitu Turki modern. Yang kedua, soal kerjasama tadi saya kemukakan ada pembimbingnya Mas Arief namanya Profesor Dr. Onder Kutlu. Beliau sangat welcome sekali dan berkali-kali dalam berbagai kesempatan kita undang dan saya insya Allah akan berkunjung ke Konya hari Rabu dan insya Allah bersama-sama dengan beliau Rabu, Kamis, Jumat dan Jumat kami sama-sama ke Ankara. Yang terakhir juga adalah soal beasiswa sebenarnya ada beberapa kesempatan ya, kalau tidak mengatakannya banyak. Namun demikian, yang bisa kita gunakan adalah profiling kita, apa yang menjadi profil kita. Jadi, Bapak Ibu, kita semua perlu memperbaiki Google Scholar kita. Dalam arti begini, kalau Bapak Ibu kemudian punya profil Google Scholar yang bagus, maka tentu akan mudah sekali mengajak orang, akan mudah sekali kita diajak oleh orang, akan mudah sekali kemudian kita berinteraksi. Ini contoh yang buruk, tetapi jangan dicontoh. Ada teman, saya bertemu dengan Bapak Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam hari Senin lalu, seminggu yang lalu, sebelum berangkat ke Turki. Lalu kemudian saya bertemu teman dan saya menelpon, ini nih ada Pak Dubes, saya janjian insya Allah Oktober akan ke Brunei. Lalu beliau katakan, saya pengen dong beasiswa ke Brunei. Kata saya, oke, bagus, tolong kirim profil Google Scholar-nya. Ya bagaimana mau dapat beasiswa S3, publikasinya hanya satu tahun, lalu citasinya hanya 9. Menjadi seorang doktor itu adalah menjadi seorang ilmuwan. Lah kalau kemudian saya saja
yang mau memberikan beasiswa tidak yakin dengan pemberi beasiswa kita, tidak yakin dengan siapa yang akan kita berikan, maka tentu akan problem. Maka yang kita bisa lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana kita memperbaiki profil kita sejak awal. Dengan demikian, kita kemudian bisa dengan mudah untuk meraih berbagai beasiswa maupun kerjasama itu. Oleh karena itu, agenda kita sebelum lebih detail nanti kerjasama dengan perguruan tinggi di Turki sendiri, maka akan sangat bagus kalau mari memperbaiki profil kita. Kalau tidak bisa 1 minggu 1 artikel, ya 1 minggu 1 bulan 1 artikel. Kalau tidak bisa 1 bulan 1 artikel, ya 2 bulan 1 artikel. Kalau tidak bisa 2 bulan, ya 1 semester 1 artikel. Kalau tidak bisa 1 semester 1 artikel, berhenti jadi dosen dan jadi guru atau jadi tenaga kependidikan. Karena menjadi guru atau tenaga pendidikan tidak ada beban itu melakukan publikasi. Ya, sebab kalau dosen lalu publikasinya hanya satu tahun, itu selemah-lemahnya iman itu hanya sekedar untuk menghilangkan apa namanya beban kerja dosen itu BKD. Jadi kalau kita kemudian mau berinteraksi secara global antar bangsa dan sebagainya, maka tentu harus di atas rata-rata nasional produktivitas kita. Tapi itu satu pandangan ya, tentu bukan satu-satunya. Tidak harus diikuti seperti apa pandangan saya. Saya mengundang Mas Arief sekali lagi. Silakan Mas Arief, mungkin ada yang boleh diteruskan terkait tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Dr. Muhammad Tang. Silakan Mas Arief. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Weke. Untuk kemungkinan beasiswa, saya lebih menyarankan untuk mahasiswa S1 dan S1 saja ya. Karena untuk mahasiswa S3 saya sedikit banyak kurang merekomendasikan ya. Karena yang pertama, kebanyakan teman-teman S3 yang saya temui itu sudah berkeluarga dan ditambah dengan mata uang Turki yang mohon maaf saya lihat itu semakin kurang stabil ya beberapa tahun belakangan. Itu untuk membawa istri itu sangat lumayan berat, istri dan keluarga saya tekankan. Yang kedua, nominal beasiswa, terutama beasiswa Turki itu untuk orang sendiri saja terkadang kalau saya bilang itu masih kurang seperti itu. Namun demikian memang ada beberapa teman dosen, mohon maaf teman saya yang juga menjadi dosen, dia berusaha dengan jalan mereka sendiri untuk belajar di Turki. Namun ada beberapa resiko-resiko yang harus dipertimbangkan ya, terutama yang pertama kalau kita membawa keluarga mungkin kita harus membuat visa dengan jaminan uang tertentu hampir sama seperti di Eropa. Kemudian yang kedua itu masalah mencari mohon maaf tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi untuk beasiswa mungkin bisa arahkan kepada teman-teman S1 dan teman-teman S2, mohon maaf, teman-teman S1 yang akan naik ke S2 karena yang pertama peluang walaupun saingannya banyak peluangnya lebih besar, dan kedua tidak seberat S3 karena S3 di Turki sendiri juga lumayan berat prosesnya. Dan yang kalau mungkin untuk rekan bapak-bapak ibu dosen yang kira-kira bisa kita upayakan dan lebih masuk akal, itu lebih ke kerjasama antar perguruan tinggi dan kerjasama penelitian. Karena banyak dari dosen-dosen atau peneliti di Turki itu punya minat dengan Indonesia. Seperti yang saya singgung di awal, mereka punya minat terutama dalam studi Islam, namun karena kekurangan data dari sumber asli dan mungkin ketidakpahaman mereka terhadap bahasa Indonesia, hal itu yang bisa ditangkap menjadi peluang untuk dikerjasamakan. Dengan kata lain, untuk Bapak Ibu dosen sekalian, saya lebih menyarankan agar kita membangun baik jaringan profiling atau banyak jaringan dulu dengan universitas atau lembaga penelitian di Turki. Dan saya rasa juga kalau kita mengikuti beberapa pelatihan
penulisan di makalah, termasuk yang agak mudah untuk Scopus itu ternyata di Turki, sehingga dengan kerjasama itu justru akan lebih efektif lebih efektif untuk meningkatkan profiling kita sekaligus meningkatkan kerjasama kurang lebih. Atau kalau misalnya memang diperlukan mungkin lembaga di Indonesia itu kita bisa kerjasama dengan universitas di Turki, mungkin ditindaklanjuti setelah MOI ditindaklanjuti lagi dengan MOA, terlebih khusus lagi di bagian pertukaran pelajar, karena kebanyakan universitas Turki itu membuka diri untuk pertukaran pelajar, sehingga nanti setelah dibuka dengan pertukaran pelajar mungkin bisa berlanjut dengan pertukaran dosen atau joint research seperti itu. Kurang lebih kalau misalnya ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan lagi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Arief. Tantangan kita Bapak Ibu yang menjadi masalah kita hari ini adalah biasa sekali, ya biasa ya tentu bukan di kampus Bapak Ibu, di tempat yang lain. Biasanya mereka melakukan perjalanan ke Turki, melakukan MOU dan seterusnya, tetapi setelah itu tidak ada follow up sama sekali. Maka ini yang Mas Arief dan saya tidak rekomendasikan kepada kita semua. Maka kemudian diskusi-diskusi kecil, kalaupun dalam bentuk online seperti ini tidak ada masalah. Bahkan Alhamdulillah saya senang sekali karena Mas Arief, Mas JJ, dan juga teman-teman lain senantiasa terbuka untuk kita lakukan dalam 2021 sampai sekarang ini, 2021, 2022, 2023, 3 tahun terakhir ini saya aktif berkunjung ke Turki dan selalu saja Mas Arief dan tim mau dan berkenan untuk mengisi kegiatan-kegiatan online yang kita laksanakan dan termasuk pada kesempatan hari ini. Saya kira nanti mudah-mudahan itu tadi tawaran saya Mas Arief sebelum balik ke Turki kita undang ke Jeneponto dan ke Makassar paling tidak untuk kemudian bertemu diskusi ya 1-2 jam, tetapi kita bisa melakukan persiapan karena kita lagi melakukan diseminasi informasi kepada tim kecil. Jikalau ada yang mau berkunjung ke Turki dan sekaligus kita mau umrah insya Allah, maka itu kita mau lakukan. Silakan Bapak Ibu, ada Pak Fahmi, ada Pak Angga, Pak Adnan, dan Bapak Ibu yang lain saya undang sekali lagi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, saya Prof. Silakan Pak Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diperhadapkan sebuah substansi ketika kita mau melakukan sesuatu. Dan yang saya hormati Anda Prof, dan saya punya brother ini juga, saya baru ketemu di Zoom ini Bro. Agak-agak jarang memang dia temu saya di baru WA sembuh di itu telepon Kareng, sakit kemarin, garing dia. Iya. Terlalu banyak Mudah-mudahan soalnya datang dari Sulbar, makanya garing. Mungkin saya aja Prof. Cuma pada persoalan substansi perasaan mungkin yang tidak menyentuh sehingga dia sakit begitu. Oke Prof, saya lanjut. Brother Mas Arif, ini dan teman yang bisa bergabung pada hari ini. Pertama saya sampaikan bahwa pada hari ini saya sebenarnya kalau kita berbicara kecil, saya juga seperti berada bahwa saya sering antusias sekali sebenarnya. Termasuk Ibu Rektor sudah menunggu kapan kesiapan untuk seperti apa nanti kita ke Turki, ke Madinah dan plus untuk Umrah. Itu yang pertama. Adapun teman kami dia menanyakan tentang masalah dia mau bergabung di kita untuk keberangkatan ke Turki. Ada 2 orang dari Babao yang insya Allah dia siap untuk berangkat dan dia menanyakan seperti apa. Tetapi saya sampaikan bahwa tolong dikomunikasikan kepada
Prof atau Pak Tang seperti apa. Cuma ya kami ini yang seperti apa yang di studi mobility kemarin yang 3 negara itu kami semua. Ya, suaranya Pak Adnan ini hilang kayaknya. Ya, kita menanti Pak Adnan tersambung kembali. Pada prinsipnya bahwa kita sementara menyiapkan perjalanan ke Turki, dan alhamdulillah baik Pak Dr. Muhammad Tang maupun Ibu Dr. Hartina telah bertemu dengan pihak travel untuk kemudian berdiskusi, dan jikalau di antara Bapak Ibu ada yang belum berkomunikasi dengan Bapak Dr. Muhammad Tang, silahkan, beliau ada di forum ini sehingga bisa kita DP ya target 1 Agustus, sehingga kita boleh eh, checklist kira-kira siapa yang sudah DP dan seterusnya di AMI, Auditor Mutu Internal. Kita akan melaksanakan satu kegiatan namanya Auditor Mutu Internal. Silakan Pak Nan, itu alhamdulillah sudah bergabung kembali. Sinyal agak terganggu ini, Prof. Saya di Silakan Rumbia. lanjut. Ini yang saya minta, ketika kita perjalanan ke sana, adapun hal bukan sekedar kita mengunjungi sistematisnya seperti apa di sana di perguruan tinggi, tetapi ada tindak lanjut sampai kapanpun supaya kita ini ada nilainya terhadap apa yang kolaborasi kita kepada Turki, seperti apa yang dilakukan oleh perguruan yang mulai mengembangkan saya. Sebenarnya sudah ada, tapi seperti matan yang apa yang kita lakukan cukup bahwa seperti apa nantinya lembaga kita dengan kerjasama ke lembaga-lembaga yang termasuk akademiknya adalah di sana lahirnya seorang kerja Islami yang sebenarnya kita lakukan. Apalagi Jeneponto ini memang apa yang saya juga sepakat dengan Pak Prof tentang Islam modernisasi. Uh, karena kenapa? Mungkin ya di Jeneponto ini orang mengatakan ya kalau di Mekah adalah serambi Mekah, tapi di Jeneponto ini adalah serambi Madinah karena 99% mayoritas Islam, bahkan tidak ada tempat ibadah selain masjid. Nah, cuma ini yang saya minta seperti apa nanti supaya pemahaman-pemahaman keislaman kita ini bukan ya kategori seperti apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi bahwa mungkin perlu pemahaman-pemahaman yang mendalam apa yang disampaikan oleh eh, di sini Prof, mohon maaf kalau saya lihat ini banyak jemaah-jemaah yang banyak dari Turki yang Al-Sunnah wal Jamaah itu yang sering ada di sini. Cuma itu kelemahan-kelemahan mereka bahwa tidak seperti apa yang diikat dengan sistem akademik, lembaga, institusi misalkan. Cuma dia door to door sehingga pemahaman-pemahaman Islaminya itu ya mungkin seperti ya karena kenapa banyak teman-teman yang jamaah ini yang ingin berangkat ke Turki. Cuma dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang bisa kita kembangkan, tetapi sampai ini ya cuma bercerita tentang pengalaman-pengalaman dari sistematis kelembagaan yang seperti. Ya, terima kasih Pak Nan. Ini sepertinya signal di tempat beliau lagi agak terkendala. Namun tentu akan sangat bagus dalam kesempatan berikutnya kita bisa Mungkin mengidentifikasi topik-topik riset sedikit antara kata Indonesia Turki. Lanjut, lanjut, tapi Prof sedikit sudah lanjut. bergabung ini. Jadi mungkin
perlu apa yang disampaikan oleh brother tadi bahwa ya itu mungkin pendalaman-pendalaman apa yang sebenarnya yang kita laksanakan. Kami sepakat bahwa ini memang bagian dari ibadah kita sebenarnya kalau kita umrah, tetapi makna kelembagaan dan institusi seperti apa nantinya. Bukan sekedar kita kerjasama lewat MIU, tetapi bagaimana MIU-nya itu, apa yang disampaikan Mas Ari. Dan kedua, yang terakhir adalah masalah riset kita. Penelitian-penelitian bagi kolaborasi riset kita kepada dosen-dosen ini selama ini, ya kita sering bermain pada ya lokal saja itu belum mampu untuk kita jangkau, apalagi secara global, secara internasional. Nah mungkin inilah yang mungkin perlu ada pembelajaran bagi kita semua, termasuk beriset kita terhadap kolaborasi ini. Mungkin itu Prof. Saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan. Jadi pertama, kalau yang kita pernah laksanakan selama ini bersama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ada STIH Biak, ada STAI DDI Makassar, itu apa yang kita lakukan diantaranya tidak hanya pertemuan-pertemuan, tetapi juga adalah dalam rangka seminar, sehingga seperti yang kita lakukan semasa Student Mobility bahwa sudah langsung action. Walaupun MOU itu akan menyusul, namun kemudian pelan-pelan tentu sudah ada terjalin kerjasama. Itu yang pertama dan utama. Yang kedua adalah paling tidak bahwa saya juga akan bertemu Prof. Yusuf Sayin. Prof. Yusuf Sayin ini adalah advisory board, tim penasehat atau mungkin majelis wali amanat di Enderun School. Ya, beliau juga sangat welcome orangnya dan membuka kesempatan bagi kita untuk pertukaran siswa antara Enderun School dengan sekolah menengah yang ada di tempat kita masing-masing. Kalau di Al-Amanah itu ada aliyahnya, maka tentu akan lebih mudah lagi. Hanya saja kalau dalam konteks Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, kita sementara mempersiapkan itu dan mengelaborasi diskusi-diskusi yang memungkinkan mana sekolah yang akan berpartisipasi. Yang terakhir adalah kita punya cukup banyak waktu untuk persiapan-persiapan ini sehingga kemudian kita bisa mendesain apa yang dapat kita lakukan bersama-sama. Jadi sederhananya adalah karena ini kegiatan dari kita untuk kita, maka kita desain dengan sangat bagus seperti apa yang dapat kita lakukan terkait dengan kerjasama Indonesia-Turki ini. Atau mungkin Mas Arief boleh menambahkan beberapa hal dari tadi ada komentar Pak Adnan. Silakan Mas Arief. Saya rasa untuk komentar Pak Adnan tentang bagaimana mengikat masyarakat Turki yang sering datang ke Indonesia itu dalam hal akademik terutama itu betul sekali dan harus diupayakan. Karena saya yang pertama seperti tadi saya singgung di awal, jumlah peneliti Indonesia yang meneliti tentang Turki atau jumlah peneliti Turki, mohon maaf, yang mengerti tentang Indonesia itu masih sedikit sekali jumlahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, stereotip yang berkembang di masyarakat kita, yang mungkin literasinya masih rendah. Mohon maaf ya, orang-orang Turki itu kalau tidak perempuannya, laki-lakinya parasnya menarik, sehingga olok yang terbayang dari Turki ya seperti itu, mungkin punya istri Turki atau punya suami Turki seperti yang terjadi di YouTube. Nah, sebagai insight akademis ya kita bagaimana caranya kita mendidik bahwa selain alasan yang remeh-temeh itu ada yang lebih utama lagi, bagaimana membangun peradaban sehingga Indonesia itu kelak itu menjadi bangsa yang besar dan sejajar dengan bangsa lain. Dan kalau kita melihat dari segi penelitian Islam dan posisi kita dunia Islam, kita masih, mohon maaf, dipandang sebelah mata bahkan oleh orang Turki sendiri. Seperti itu. Diharapkan dengan kita bisa mengupayakan kerjasama dan kolaborasi secara internasional, kita setidak-tidaknya berdiri pada posisi yang sama dengan
saudara-saudara kita yang ada di Turki. Demikian. Ya, terima kasih Mas Arief. Jadi saya setuju baik dari Pak Adnan maupun Mas Arief bahwa ada ruang-ruang kerjasama yang dapat kita lakukan, dan jikalau ini kemudian kita bisa saling menyapa, melakukan intensifikasi komunikasi, komunikasi yang intensif, dan juga adalah sejak awal prepare, dan itu akan mudah insya Allah. Sebagaimana kita nanti insya Allah ini 21 dan 30 September akan melaksanakan student mobility ini, persiapannya lebih rapi berbanding tahun lalu, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini dengan lancar sebagaimana telah kita laksanakan setahun yang lalu. Silakan Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara. Ya, ini di Makassar sudah menjelang pukul 10, dan juga di Solo ya di waktu Indonesia Barat ya, ada selain Mas Arief ada Mas Reflianto. Mas Reflianto atau Pak Ketua, Pak Fahmi, ada mau menambahkan atau mau memberikan komentar? Silakan Mas Reflianto, Pak Fahmi, Pak Angga. Ya, mungkin lagi pada multitasking ya. Ya, kalau tidak ada saya kira itu Pak Ketua, silakan Pak Ketua. State Ibnu Khaldun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Jadi saya itu selalu mengikuti tulisan-tulisan Prof. Ya, jadi saya menganggap bahwa apa namanya terlalu, saya lihat Prof ini banyak kegiatan-kegiatan sering ke luar negeri. Kemudian insya Allah kami dari State Ibu Kalimantan Utara, walaupun kami ini sebenarnya sibuk untuk konsolidasi internal perguruan tinggi kami, ya masih kecil Prof. Tapi kami ini berada di perbatasan utara Kalimantan. Jadi kami berhubungan langsung dengan, dan beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan Dr. Muhammad Tan. Ternyata sekampung saya, sama-sama dari Mangkoso. Ya, ternyata tetangga saya dengan Dr. Muhammad Tan tetangga tapi tidak kenal. Baru setelah ketemu bincang-bincang ternyata tetangga di Mangkoso. Sehat selalu Kanda, oke. Insya Allah dengan orang-orang besar seperti Dr. Muhammad Tam, Prof. Ismail Suardioke, ketika kami bergabung dengan beliau, insya Allah kami akan berada pada jalan Siratal Mustaqim. Dan salah satu agenda yang sangat menarik yang ditawarkan kemarin ketika ketemu Dr. Muhammad Tam, studi banding ya ke Turki sekaligus umrah. Jadi ini saya langsung mengiyakan karena memang kami di perbatasan yang jauh ini sangat butuh seperti itu. Apalagi ini kami sebenarnya sudah melakukan berbagai macam karena kami berada di Malaysia, perguruan tinggi kami sudah melakukan berbagai macam MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia seperti Universitas Malaysia, Universitas Sains Islam Malaysia, kemudian baru-baru ini dengan teknologi MARA di Kuching Sarawak dan Universitas Malaysia dan Universitas Islam Selangor. Tapi saya kira dengan adanya program ke Turki ini saya kira sangat menarik karena sekaligus kita beribadah umrah. Jadi insya Allah kami dari Indonesia berangkat insya Allah 2 orang dari
Eh, Cuma sedikit mau bertanya ini sama Bapak Arif Isdiman yang sekarang meneliti di Turki ya. Mahasiswa di studi di Turki. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan Turki saat ini, pendidikan agama Islam, dinamika intelektual yang berkembang di Turki saat ini. Karena dulu kita kan sangat mengagumi Turki sebagai negara contoh, negara Islam sekuler, sangat maju, ya, karena ada kecenderungan negara Islam yang sekuler itu kecenderungannya maju, maju dari segala aspek ekonomi, pendidikan. Tetapi kemudian dengan Erdogan terpilih menjadi presiden, eh, seakan-akan sekularisme itu, sekularisasi pendidikan itu di apa namanya dianggap sesuatu yang eh, apa dianggap sesuatu yang kurang baik bagi dunia pendidikan. Nah, menurut eh, Pak Arif ini, kira-kira bagaimana sebenarnya apa dinamika intelektual Islam, kajian-kajian Islam di Turki saat ini? Apakah ada kecenderungan ke arah eksklusifisme atau tetap pada paradigma apa pemikiran moderasi sebagaimana yang digaungkan seperti Mustafa Kemal Atatürk dan kawan-kawan gitu. Ya, itu saja pertanyaan saya, dan insya Allah untuk MOU perguruan tinggi ini Pak disiapkan oleh siapa ini Prof nanti MOU-nya? Apa mungkin ada tim nanti yang membuatkan MOU, kita tinggal tanda tangan atau bagaimana ini nanti? Dan kami juga berharap bukan hanya sekadar MOU seperti harapan Prof Ismail tadi, ya kita ada tindak lanjut dari pelaksanaan MOU itu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mohonkan ke Mas Arief untuk menjawab pertanyaan Pak Ketua tadi terkait kondisi mutakhir ataupun terkini Turki dan Islam, terkait dengan MOU tentu akan disiapkan oleh perguruan tinggi yang kita tuju, satu. Yang kedua adalah MOE-nya sebenarnya tergantung kepada kita, dan ini adalah saya kira satu bentuk yang sangat bagus malam hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu dan kita semua menjalani hari-hari, kita tetap menyisihkan waktu kita untuk senantiasa memantau grup, lalu berkomunikasi dan sebagainya. Terkait dengan itu, banyak hal yang boleh jadi Turki yang berubah. Selama ini Turki dilihat sebagai negara sekuler dan sebagainya, tetapi saya kira detailnya itu terkait dengan perkembangan Turki karena Mas Arief itu hidup di kota santri, di kota Konya, ya sehingga beliau akan mendeskripsikan lebih jauh terkait Turki. Silakan Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dari Bapak Rektor Pak Fahmi itu bahwa Turki yang kita lihat seperti saat sekarang ini, alhamdulillah selama 10 tahun dari 10 tahun kebelakangan ini sudah sedikit lebih Islami daripada keadaan sebelum AKP berkuasa. Di mana kalau kita melihat, saya melihat beberapa kasus belakangan ini, setiap isu-isu atau setiap tindak tanduk yang sekiranya melecehkan agama Islam atau agama tertentu itu akan menjadi isu hangat dan bisa jadi pelakunya itu akan ditangkap. Seperti itu. Saya mengambil contoh, ada satu kasus yang mungkin viral di media sosial masyarakat Turki itu. Ada orang yang, mohon maaf ini kalau misalnya saya peragakan mungkin agak kurang berkenan ini. Jadi dia tuh sholat sambil memegang
memegang rokok, lafaz Allahu Akbarnya itu diganti Atatürk'u Ekber. Seperti itu. Jadi Atatürk Maha Besar. Dan dan ayat-ayat suat yang di ayat-ayat atau bacaan yang digunakan juga dalam bahasa Turki. Kontan itu menimbulkan suatu kontroversi dan akhirnya membuat marah masyarakat Turki. Kemudian dalam hal penggunaan hijab dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah mulai diizinkan. Bahkan siapa saja yang melarang penggunaan jilbab itu bisa dipidana. Sangat berbeda dengan beberapa tahun belakangan, terutama pada saat periode antara 1997 sampai 2002, di mana penggunaan jilbab sama sekali dilarang di seluruh institusi, bahkan termasuk institusi pendidikan sekalipun. Dan yang kedua, pendidikan Islam juga alhamdulillah sedikit banyak mendapat perhatian dengan dibukanya lembaga pendidikan seperti namanya Imam Khatib, yang kalau di kita itu seperti MA atau MAKN seperti itu, atau MAKN begitu. Dan alhamdulillah kesadaran masyarakat Turki terhadap Islam warisan-warisan peninggalan Atatürk dan masa-masa setelahnya itu masih kita bisa temukan dengan mudah di Turki. Semisal yang paling kentara itu adalah karena Turki itu negara sekuler, judi itu masih hal sesuatu yang legal, bahkan ada BUMN yang mengurus tentang itu. Yang kedua, figur Atatürk itu adalah figur yang sangat dihormati dan diwajibkan untuk belajar, untuk mempelajari sejarahnya, karena beliau itu dianggap sebagai figur penyelamat Turki dari keruntuhan akibat runtuhnya dinasti Utsmani, seperti itu. Sehingga kalau kita ke Turki dan lain sebagainya, silahkan sedikit menyingkirkan dahulu asumsi-asumsi kita tentang mungkin Turki yang lebih Islami atau Atatürk dan lain sebagainya, karena mungkin persepsi tentang hal tersebut akan sangat berbeda kalau kita menyaksikan sendiri. Namun demikian, sebagai penutup, dengan semakin Islaminya Turki, jangan khawatir untuk datang ke Turki. Insya Allah dari segi makanan dan lain sebagainya itu bahkan halalnya lebih pasti daripada di Indonesia, seperti itu. Kalau di Turki benar-benar kalau sudah makan itu halal, benar-benar diperhatikan betul higienisnya. Sedangkan di Indonesia mungkin banyak kasus daging dari bangkai apa dicampur dengan daging yang lain dan lain sebagainya, begitu Pak. Saya bisa sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditanyakan lagi. Terima kasih sebelumnya. Semoga bisa tidak menjawab, gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Arief. Dengan berakhirnya penjelasan Mas Arief tadi, berakhir pula lah FGD kita pada malam hari ini, waktu Indonesia, terkait dengan bagaimana menjembatani kerjasama Indonesia dan Turki, dan juga bagaimana kita mengelaborasi kesempatan-kesempatan yang dapat kita lakukan bersama. Yang kedua adalah persiapan-persiapan kegiatan selanjutnya tentu akan sangat memungkinkan untuk kita laksanakan, dan sekalipun ya dalam jumlah yang terbatas mengikuti, itu saya kira bukan sebuah hal yang menjadi masalah ya, namun kemudian sepanjang kita laksanakan, insya Allah ada saja kesempatan bagi kita untuk tetap maju bersama-sama. Jadi biasanya Pak Ustadz Fahmi, yang maju itu justru yang kecil-kecil. Ya, kalau yang besar itu sudah besar dan gendut. Jadi sekalipun Stid Ibnu Khaldun itu di daerah 3T, ya terluar, terdepan, tertinggal, itu wilayahnya. Tetapi perguruan tinggi dan perasaan kita jangan pernah 3T. Ya, kita harus sejajar, sebanding, setara, seirama dengan perguruan tinggi besar.
perguruan tinggi besar, UI, UGM, ITB, Unhas tentu punya kelebihan yang banyak. Tetapi sepanjang namanya institusi dunia, ya itu pasti ada plus minusnya. Ya, kita pun juga sekalipun kecil, ya ada juga nilai plus kita. Sehingga kemudian tetap saja, ya mari kita justru dalam jejaring ini IUCRC yang diprakarsai oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Maros adalah kesempatan bagi kita untuk saling mendukung, saling memperkuat, saling bekerja sama dan sebagainya sehingga walaupun kecil tetapi jejaring kita tetap besar sehingga kemudian instrumen-instrumen ataupun pertanyaan-pertanyaan di borang akreditasi itu juga senantiasa dapat terpenuhi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih semuanya atas berkenan bergabung. Terima kasih Mas Arief, Mas Reflianto, Pak Angga, Pak Adnan, Ustaz Fahmi, dan Bapak Dr. Muhammad Tang yang telah bersama-sama dengan kita. Ya, dan mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesediaan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Selamat melanjutkan istirahat Ya, semuanya. Selamat amin. melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu insya Allah. Terima kasih. Zoom-nya saya akhiri. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Terima Sama-sama. kasih banyak.